Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri Ayun Putri Nintias dan keempat rekan saya Anastasia Denisa Natalia Putri, Aurelia Gabriele Sutejo, Irin Kristolita Wiranto, dan Tintiarti Regiana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil evaluasi kami terkait pemahaman COVID-19. Dalam kelompok ini, saya sebagai PIC pertama akan menjelaskan mengenai cara pembuatan kuesioner menggunakan Microsoft Form. Pertama, kita buka aplikasi Chrome, lalu kita buka Microsoft Form dengan menuliskan keyword Microsoft Form. Kedua, kita klik pilihan yang paling atas pada bagian yang telah saya beri kotak berwarna merah tersebut. Ketiga, akan muncul tampilan seperti ini, lalu pilih bagian New Form untuk mendapatkan formulir. Pada bagian New Form tersebut, kita klik Add New untuk memulai pembuatan pertanyaan kuesionernya. Sebelum kita memulai pertanyaan, akan muncul pilihan untuk menentukan tipe soal yang akan kita buat nantinya. Di sini, saya mencontohkan dengan menggunakan tipe soal rating. Setelah muncul tampilan seperti pada slide, kita dapat menuliskan soal pada kolom question. Di sini, ada pilihan level 1-10 dan juga simbol. Namun di sini saya memilih levelnya hanya sampai 5 dan menggunakan simbol bintang. Langkah berikutnya yaitu kita klik bagian Add New untuk mendapatkan kolom soal yang baru dan menuliskan soal kedua serta soal-soal seterusnya. Nah, setelah semua soal selesai kita tulis, klik bagian Share yang ada di sebelah pojok kanan untuk mendapatkan copy link dari Microsoft Form tersebut. Klik bagian copy dan secara otomatis link sudah tersalin dan siap disebarkan kepada responden. Setelah responden mengisi formulir yang kita berikan, kita dapat melihat respon dari icon yang ada di sebelah kanan question. Di sini kita dapat melihat semua respon yang diberikan kepada responden. Untuk penjelasan lebih lanjut, di sini saya akan mempraktekkan secara langsung pembuatan kuesionernya. Di sini sudah terdapat tampilan Microsoft Form dan kita klik saja bagian New Form. Selanjutnya kita klik bagian Add New dan kita pilih tipe soal mana yang akan kita buat. Nah, di sini kita langsung saja menuliskan pertanyaan apa yang akan kita berikan. Setelah soal yang kita tuliskan selesai, kita pilih level dan simbolnya. Di sini terdapat rentang level dari 2 sampai 10. Namun saya memilih rentang level 1 sampai 5 saja. Lalu ada tombol number dan star. Nah, di sini juga ada tombol required yang berarti apabila tombol ini diaktifkan, maka soal nomor 1 harus wajib diisi oleh responden kita nantinya. Untuk melanjutkan ke soal kedua dan soal berikutnya, kita dapat klik icon Add New. Baik, anggap saja soal-soal yang telah saya buat sudah selesai, dan sekarang kita akan melakukan copy link. Copy link kita dapat klik bagian Share, lalu klik bagian Copy, dan otomatis link tersebut sudah tersalin. Lalu, apabila nanti responden sudah mengisi formulir kita dapat melihatnya pada bagian responses. Di sini nanti kita dapat melihat dan juga akan terlihat grafik dari hasil pemilihan para responden tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai pembuatan kuesioner menggunakan Microsoft Teams. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Tintiarti Regiana. Halo semua, perkenalkan nama saya Tintiarti Regiana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara untuk memperoleh Cronbach Alpha menggunakan data dari form yang telah diisi oleh responden kami. Maka datanya sebagai berikut. Kolom pertama berisikan pertanyaan yang ada di dalam form, kemudian yang sebelah sini berisi profesi dari responden yang mengisi form. Untuk mencari Cronbach Alpha, kita harus mencari variances terlebih dahulu. Variances di sini menggunakan formula sama dengan var.p kurung buka B2 pada responden pertama dan pertanyaan pertama kita tarik sampai ke responden terakhir. Itu B53, kita kurung tutup, enter, dan akan mendapatkan hasil seperti ini.
Untuk memperoleh varian di setiap pertanyaan, kita dapat mengcopy formulanya dengan cara menarik tepi kolom sampai ke pertanyaan terakhir. Maka datanya akan seperti ini. Setelah itu, kita mencari total dari poin yang diisi tiap-tiap responden dari seluruh pertanyaan, yaitu dengan formula sama dengan sum SUM kurung buka B2 pada poin pertanyaan pertama, kita tarik hingga ke poin pertanyaan terakhir K2, kita kurung tutup, enter, maka akan muncul hasil seperti ini. Setelah itu, kita tinggal mengcopy formulanya ke bawah seperti yang varian tadi, akan diperoleh data seperti ini. Setelah itu, kita akan mencari tahu jumlah dari pertanyaan yang ada di dalam form dengan menggunakan formula sama dengan kaunta kurung buka B1 pada kolom pertanyaan pertama hingga ke kolom pertanyaan terakhir. Kemudian kita kurung tutup, enter, maka akan muncul hasil di sebelah sini. Setelah mencari jumlah pertanyaan, kita akan mencari jumlah dari varian yang sudah kita hitung tadi, yaitu dengan formula sama dengan sum SUM kurung buka B54 pada varian pertama, lalu kita tarik hingga ke hasil varian terakhir tadi, kita kurung tutup, enter, maka akan mendapatkan hasil di sebelah sini. Ini untuk penarikan varian tadi. Setelah itu, jika sudah ada hasilnya, kita akan mencari varian dari total poin-poin responden tadi dengan formula sama dengan var.p kurung buka L2 pada total responden pertama, kita tarik hingga ke total responden terakhir, kemudian kurung tutup, enter, maka akan diperoleh hasil di sini. Setelah itu, kita baru mencari Cronbach alpha. Cronbach alpha di sini menggunakan formula sama dengan kurung buka O2 dari jumlah pertanyaan, kemudian garis miring kurung buka O2 lagi, min 1 kurung tutup dikali kurung buka lagi 1 min O3 dari jumlah varian garis miring O4 dari varian total score tadi. Setelah itu kita kurung tutup, kita enter, maka akan ada data seperti ini hasilnya. Karena data dari kelompok kami bernilai 0,7 Cronbach alpha-nya, maka data dari kelompok kami terbukti reliabilitas atau konsisten. Selanjutnya, untuk deskriptif statistik akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Aurelia Gabriela Sutejo. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya Aurelia sebagai PIC 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat tabel deskripsi statis. Pertama, kita akan mengeklik file yang ada di kotak merah tersebut. Selanjutnya, klik option. Setelah itu akan muncul pop-up window seperti ini. Kita akan memilih yang add-ins. Setelah itu pencet go pada kotak merah ini. Nanti akan muncul pop-up window seperti ini. Kita klik centang analisis toolpath dan solver add-in. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu akan kembali ke halaman awal dan kita akan klik data. Setelah itu kita akan ke data analisis yang ada di kotak ini, kotak merah. Setelah itu pilih deskripsi statis, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul pop-up window seperti ini. Next view. Nah, pada input range kita akan mengisi dari pada baris M2 hingga M53 yang ada ini warna kuning di situ. Lalu outputnya saya akan menggunakan
sheet baru, sehingga saya akan memilih new worksheet fly dan memberikan judul deskripsi statis. Jangan lupa untuk mencentang summary statistics dan confidence level for min. Setelah itu kita tinggal klik OK. Nanti akan muncul tabel seperti ini. Kita hanya tinggal mengeditnya. Tabel ini terserah kita dengan keinginan kita. Tabel ini ada di sheet baru, yaitu sheet deskripsi statis, sehingga akan menjadi seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi di sini saya sebagai PSI 4 akan menjelaskan tentang membuat template buat laporan penelitian. Jadi pertama itu kita buka Microsoft Word-nya. Microsoft Word itu saya klik start, terus cari di sini Microsoft Word, atau bisa langsung diketik di sini. Word, terus udah kebuka, terus nanti ada pilihan tuh, pilihnya yang blank, terus habis itu atur layoutnya. Nah, layout itu yang diatur itu marginnya, batas atas bawah kiri kanan itu diatur. Ini di sini di margin, pencet marginnya, terus nanti custom margin. Habis itu nanti ketikin sesuai dengan format yang diminta dosennya. Terus kalau di sini kita pakainya kalau di sini kita pakainya yang 3x3 atau size kertasnya itu di size, pilih A4. Terus kita ketikin judul laporannya. Buat cover judul laporan itu menu kolom, terus di bagian style itu pilih heading 1. Ini juga kalau ini yang bawahnya itu judul dari laporannya itu ketika di style normal aja, dari yang judul laporan sampai ini program studi fakultas dan universitas itu di style normal. Terus cara nambahin gambarnya ini itu di menu insert, terus picture, itu di Davis, terus kalian cari tempat file kalian simpan gambarnya. Terus cara atur ukuran gambarnya itu di format, kalian bisa atur ukurannya itu di sebelah sini di bagian size paling pojok kanan itu ada gambar kecil. Kalau kalian mau potong gambarnya itu bisa pakai potong. Terus ini untuk ngatur biar tulisan dari tengah ini kita pakai paragraf center. Di bagian paragraf di menu home ini ada paragraf, bagian paragraf, terus pencet yang ini, atau bisa juga pakai CTRL. Terus buat menebalkan tulisannya itu pakai di home, di menu home, terus pencet huruf B yang ini. Kalau nggak bisa juga pakai CTRL. Terus kalian ketikin semua judul kalian itu di heading 1 kayak kata pengantar, bab 1 gitu itu ketik di heading 1. Untuk bagian kayak subjudul, ketik di 2 semuanya itu subjudul. Terus habis itu udah kalian ketikin subjudul. Nah, ini kan di sini ada tabel 3.1 itu kan tentang form batch apa. Nah, form batch apa itu kan dihitungnya di Excel. Ini itu tuh kita caranya ada tabel ini tuh. Pertama kita klik di file explorer, terus cari file Excel ada di mana. Coba kita bikin form batch alpha-nya, chat di situ tunggu. Nah, cara mindahin tabel ini tinggal kita blok, terus bisa pencet kanan terus copy atau CTRL-C. Habis CTRL-C itu tinggal dipastein ke bagian yang mau kita tambahin tabel itu dengan CTRL-V, atau bisa juga klik kanan terus paste. Ya, terus kalau mau atur ini warnanya nggak mau hijau, tapi CTRL-V. Terus tinggal atur di tabelnya, terus ada tabel desain. Tabel desain itu kalian di tabel stylesnya pilih mau yang mana. Ini kalau mau warnanya, mau putih doang, saya kayak ini. Coba kalian atur aja di sini. Mau tabelnya gimana, bordernya gimana, kalian atur di tabel desain. Namanya pakai caption di reference. Jadi cara buat lampiran yang A, lampiran A1, pertanyaan susunan penelitian itu tuh kita pertanyaannya bisa ketik satu-satu dari Microsoft Forms yang udah dibuat, atau bisa juga tinggal copy paste dari Microsoft Teams. Jadi caranya itu buka Microsoft Teams-nya dulu, habis itu terus pilih yang paling atas, pencet yang form yang udah dibuat.
Terus tinggal kita blok satu-satu pertanyaannya. Terus kita pastein di sini. Terus kalau yang buat lampiran D itu caranya itu kita screenshotin responsnya. Jadi di bagian ini kuesionernya itu kan ada bagian question sama respons. Kita yang respons, terus kita screenshotin pakai CTRL plus PR. Kita screenshotin terus kita paste sini CTRL di sini. Terus namanya kita pakai reference caption, terus pilih new label, terus ketikin di sini misalnya D titik gitu. Baru dikasih judulnya, ditulis juga jawaban responden. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irin Kristolita Wiranto. Saya di sini dalam kelompok 9 berperan sebagai PIC 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar tabel, daftar lampiran, dan daftar gambar. Yang pertama adalah membuat daftar tabel. Cara yang membuat daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran itu sama, yaitu pada menu reference. Untuk memberi nama pada tabel, masuk ke menu reference, kemudian ke menu insert caption. Setelah itu, kita akan dibawa masuk ke dalam kotak yang sebelah kanan, yaitu yang pertama kita harus menentukan label. Nah, di sini untuk tabel yang pertama yaitu memasukkan tabel deskriptif statistik, saya memberi label tabel 4. Kemudian captionnya saya beri nama tabel 4.1 deskriptif statis. Kemudian klik OK. Nah, namun jika label yang akan kita berikan pada tabel itu belum ada, kita bisa ke menu new table, baru kita buat tabel 4. Nah, begitu juga dengan cara membuat daftar gambar sama, kita ke menu reference, ke menu insert caption, kita beri nama label gambar itu sesuai dengan judul gambar kita, dan kemudian kita dapat memasukkan daftar gambar itu melalui menu insert table of figure. Kemudian dengan cara membuat daftar lampiran juga sama, kita masuk ke menu reference, kemudian untuk nama lampirannya ke menu insert caption. Setelah itu kita mengganti labelnya dengan lampiran C dan mengganti captionnya dengan lampiran C1 screenshot diskusi 1 sesuai dengan judul lampiran yang akan kita beri nama. Kemudian kita klik OK. Untuk membuat daftar lampiran juga sama, kita masuk ke kolom daftar lampiran, kemudian ke menu insert table of figure. Nah, di sini saya akan mempraktekkan secara langsung bagaimana cara membuat daftar lampiran, daftar gambar, dan daftar tabel. Nah, yang pertama kita masuk ke laporan text skill yang telah kita buat. Kemudian kita menuju ke halaman di mana kita akan meletakkan tabel deskriptif statis kita. Nah, di sini saya meletakkan tabel deskriptif statisnya di bab keempat, yaitu hasil. Nah, di sini setelah saya mengcopy tabelnya dari Excel, saya pindahkan ke Word. Kemudian saya beri nama tabel 4.1 deskriptif statis. Nah, di sini saya akan mempraktekkan secara langsung bagaimana cara membuatnya. Kita ke menu reference. Nah, setelah ke menu reference, kita akan memberi nama tabel kan. Jadi kita menuju ke insert caption. Nah, di dalam insert caption ini, di sini saya akan memberi nama tabel. Jadi saya harus mengganti labelnya dengan tabel. Nah, di sini saya akan memilih tabel 4.1. Nah, tapi jika tabelnya ini, nama labelnya ini belum ada, kita bisa klik new label. Kemudian kita beri nama tabel yang akan kita gunakan. Kita sesuaikan dengan keperluan kita. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita ganti caption sesuai dengan tabel yang akan kita beri nama. Di sini saya akan memberi judul tabel dengan judul deskriptif statis. Lalu klik OK. Nah, kita bisa sesuaikan apakah judulnya ini akan kita taruh tengah atau taruh di samping. Kalau saya taruh di tengah. Nah, kemudian kita sesuaikan font dan ukuran. Di sini saya menggunakan Times New Roman dengan ukuran 10. Begitu juga dengan gambar. Dengan cara memberi judul gambar, kita pergi ke gambar yang akan kita beri judul. Kemudian kita beri judul sama ke menu reference, ke insert caption, kemudian ganti label dengan gambar. Di sini saya memberi label gambar 3. Nah, kemudian saya beri nama kuesioner, saya beri nama kuesioner halaman yang pertama. Nah, begitu juga seterusnya, lalu saya
lalu klik OK. Begitu juga dengan gambar-gambar selanjutnya. Nah, untuk memberi judul pada lampiran, yaitu dengan cara sama, kita pergi ke menu Reference, Insert Caption. Nah, tapi kita ganti labelnya ini dengan lampiran C. Nah, karena saya meletakkan lampiran screenshot diskusi ini ke lampiran C. Kemudian kita klik lampiran C, kita beri nama screenshot diskusi 1. Begitu juga dengan lampiran-lampiran yang selanjutnya. Lalu kita klik OK. Begitu cara memberikan judul, baik judul lampiran, gambar maupun tabel. Nah, untuk memasukkan gambar, tabel ataupun lampiran ke dalam daftar gambar, tabel, dan lampiran, caranya yaitu untuk memasukkan daftar tabel ini ke dalam daftar tabel, kita masuk ke halaman daftar tabel. Nah, daftar tabel, kemudian kita pilih menu reference, insert table. Nah, kita lihat apakah caption labelnya ini sesuai dengan tabel yang akan kita masukkan. Jika sudah sesuai, silahkan klik OK. Nah, maka akan jadi tampilannya seperti ini. Nah, jika daftar tabel ini sudah jadi, kita bisa langsung pergi ke halaman itu dengan cara kontrol klik halaman. Nah, kita akan dibawa menuju ke halaman yang kita inginkan. Nah, begitu juga dengan cara memasukkan daftar gambar, kita sama pergi ke Insert Table of Figure. Caption labelnya kita ganti dengan gambar 3, lalu klik OK. Nah, maka akan muncul daftar gambar seperti ini. Begitu juga dengan lampiran. Lampiran kita buat dengan cara Insert Table of Figure, kita ganti caption labelnya dengan lampiran C, kita klik OK. Nah, maka akan jadi daftar lampirannya seperti ini. Nah, jadi sekian cara membuat daftar lampiran, daftar gambar, dan daftar tabel. Semoga ini juga dapat membantu teman-teman. Terima kasih.